Unboxing singkat iPhone 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah paket. Ya, saya belinya di TikTok ya, dan ini harganya murah banget. Ini rame di luar ya. Sekarang kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli, yaitu iPhone. Saya belinya iPhone 14 dan saya belinya di TikTok ya. Dan ini masih ada green pillnya ya. Yang saya beli ini yang varian internal 128 GB ya, iPhone 14 biasa, bukan yang Pro atau Pro Max ya, atau yang Plus juga. Dan ya, ini rasanya kalau kita beli smartphone baru ya. Ya, jarang-jarang sih saya beli iPhone itu baru. Dan sekarang kita buka green pillnya ya. Green pillnya kok susah ya. Dan ya, ini ada plastiknya di bagian luarnya. Jadi kita copot dulu plastiknya. Dan sekarang kita bisa copot green pillnya. Wis, mantap. Ini sudah berapa kali ya saya beli iPhone baru itu, sekitar 2 kali atau 3 kali ya. Rata-rata itu saya belinya bekas. Dan ini kerasa banget kalau beli iPhone itu mewah banget sih. Walaupun saya sering beli HP yang mahal juga 10 jutaan ke atas, tapi ya iPhone itu kerasa lebih mahal gitu. Oke, di bagian di sini ada logonya ya. Di sini ada logonya PT Global. Nah, itulah. Dan sekarang kita ke smartphone-nya. Ini ya saya ambil ini ya, dia warnanya putih ya. Starlight namanya. Di sini ada kabel charger doang, dan di sini ada stiker juga, SIM ejector dan panduan singkat juga. Ya, itulah garansinya di belakang tadi ya. Nggak dapat apa-apa, cuman gitu doang. Nggak dapat kepala charger. Jadi kita harus beli kepala chargernya. Dan ya, kita buka dulu. Dan cakep banget sih. Ini iPhone ini cakep banget. Dan ukurannya ini saya rasa sih compact aja ya. Memang iPhone ya 14 itu memang compact sih. Bahkan kalau kita tandingin dengan iPhone 13 Pro, ini ukurannya sama persis ukurannya ya. Gak ada yang lebih besar, gak ada yang lebih kecil. Tuh, mirip banget. Tipisnya juga sama. Dan kalau kita buka casingnya, ini mirip banget sih. Mirip banget itu. Ukurannya itu keren banget. Jadi kalau menurut saya sih, yang ngapain upgrade ke 14 kalau bukan yang Pro ya. Dan ini saya belinya di TikTok itu, di TikTok live-nya Kocun itu harganya ya, saya belinya 12.988.000-an. Sebenarnya kalau di TikTok yang lain atau di live yang lain itu rata-rata dijualnya 13 juta lebih, 13.700.000, 13.600, bahkan ya ada juga yang 13.100.000 sih. Oke, ini dia penampakan smartphone-nya iPhone 14 ya, bukan yang Pro, bukan yang Plus ataupun yang Pro Max. Saya belinya di TikTok ya, harganya cuma 12.988.000. Ini kalau kita lihat di live-nya itu yang paling murah saya lihat itu di channelnya Kocun ya. Kalau yang lainnya rata-rata 13 juta ke atas ya. Ada yang juga yang jualnya 13.080.000-an. Tapi bahkan di TikTok saya sendiri itu harganya 13.700.000 ya. Jadi murah banget, saya coba beli, ini keren banget. Dan untuk warnanya ini banyak, night, ada purple, starlight, blue, red, dan yellow. Dan kalau kita bahas di bagian spesifikasinya ini sudah menggunakan kaca di bagian belakang dan bagian depannya. Untuk layarnya sudah menggunakan layar Super Retina XDR OLED yang sudah mendukung HDR10 Dolby Vision. Untuk ukurannya dia 6,1 inch saja. Untuk rasionya 19,5 banding 9. Untuk resolusinya sudah Full HD Plus ya, yaitu 1170 x 2532 pixel. Dan untuk kecerahannya bisa sampai 1200 nit ya. Untuk iOS-nya sudah menggunakan iOS yang terbaru, yaitu 16 ya. Untuk prosesornya dia sudah menggunakan prosesor dari Apple A15 Bionic yang 5 nanometer yang didukung dengan RAM 6 GB internal 128 GB. Mantap banget. Untuk flashbacknya bisa mencapai 800.000-an ya, mantap. Dan untuk speakernya dia sudah stereo ya, yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. RAM varian 2 GB internal 32 GB. Kalau kita beli online yang ini, yang RAM 2 GB ini saya dapetin cuma 1.100.000 ya. Ya, 100.000. Dan untuk baterainya dia berkapasitas 3279 mAh. Dan untuk chargernya teman-teman harus beli lain ya. Saya beli yang original kayak gini ya, harganya 375.000 di TikTok ya. Ya, harganya segitu. Yang mana dia sudah 20 watt. Yang katanya bisa power delivery 50% dalam 30 menit ya. Dan bisa wireless charging itu 15 watt ya. Untuk kameranya dia ada dual kamera, yang mana kamera utamanya 12 megapiksel aperture f1.5 wide dan 12 megapiksel aperture f2.4 ultra wide, dan kamera depannya 12 megapiksel aperture f1.9 wide juga. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari video dari yang ini iPhone 14 dan ini iPhone 13 Pro ya.
Kalau kita lihat di layar sih sama-sama terang ya. Di sini gelap banget sebenarnya kalau di Android biasanya. Nah ini pakai iPhone ini terang banget. Ini kucing kelihatan ya. Walaupun noise tapi ini terang banget. Kita coba ke ultrawide-nya ya. Nah, dan kalau kita pakai ultrawide kayak gini sama-sama gelap. Tapi setidaknya masih kelihatan. Tuh, baru keduanya kelihatan ya. Ini lebih terang punya iPhone 14 Pro ya daripada iPhone iPhone 13 Pro lebih terang ya. Kalau yang 13 Pro yang 13 kalau yang 14 Pro ini lebih terang daripada yang iPhone 14 ya. Tuh. Ya kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, kurang lebihnya kayak gini. Ini tempatnya agak terang, ada lampunya di sini, tapi enggak begitu terang. Kita ganti ke kamera utama. Kalau kita putar ke wajah kayak gini, ini kamera utamanya ya. Keren. Untuk kamera depannya ini sama-sama noise ya. Tuh. Di sini memang minim cahaya sih. Nah, jadi noise biasa lah. Kalau di tempat yang terang pasti semua kamera itu terang bagus sih. Ini makanya saya coba di low light ya. Loh, kalau backlightnya itu ada lampu, ini lebih keren punya iPhone 14 kayaknya. Dan warnanya juga beda sih. Ini agak kuning dan ini agak putih ya. Agak cool gitu ya. Untuk hasil fotonya sih kalau malam ya, kalau kamera depannya iPhone 14 lebih unggul ya, sedikit lebih terang. Kalau kamera belakangnya ini lebih terang iPhone 13 sih. Teman-teman bisa lihat sendiri sih teman, perbedaan di tone warna aja sih kayaknya. Ya punya iPhone 14 ini lebih warm dan punya iPhone 13 ini lebih cool gitu ya, dan lebih terang memang sih. Dan ini apakah recommended ya? Recommended banget sih, kameranya oke. Malam-malam oke. Jadi saya coba kameranya itu, saya nggak nyoba siang-siang ya, karena kalau siang hari itu sudah sebagus banget ya. Ya bagus banget. Kalau malam itu saya coba bandingkan dengan iPhone 13 Pro, ternyata masih oke. Intinya kalau sudah punya iPhone 13 Pro itu sudah oke lah, nggak perlu upgrade kayaknya, kecuali teman-teman butuh prosesornya. Oke, kayak gitu. Untuk ukurannya sih sama persis ya. Ya mungkin segitu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.